seperti ini. Nah, kemudian untuk lingkaran sama aja, hanya saja kalau lingkaran agak susah ya. Ini kan karena nggak siku, nggak lurus, ini kan gini. Jadi kita harus Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini Mama akan membahas tentang cara membuat lubang di tengah kertas. Yeay! Oh my god! Wow! Oh my god! Wah, ini kok judulnya kok gimana gitu ya Mama, kok membuat lubang di tengah kertas, ini maksudnya bagaimana gitu. Jadi maksudnya seperti ini sobat sekalian. Jadi misal kita ingin membuat sesuatu ya, misal bentuk apa gitu, dan kita harus melubangi. Nah ini misalnya ini kertasnya ya, kita harus melubangi kertas ini di bagian tengahnya. Nah itu bagaimana caranya Mama? Nah itu kan agak susah ya. Misalnya kita mau gunting kan nggak bisa, karena kalau gunting kan bisanya hanya di pinggir gini ya. Kalau misal kita akan membuat di tengah gini lubang, itu kan kalau pakai gunting nanti kegunting dari ujung. Nah jadi maksudnya seperti ini ya. Sekarang Mama akan coba buat kotak ya. Di sini misal ini mau membuat rumah-rumahan. Nah ada jendelanya misalnya ya. Ini Mama buat jendelanya aja ya sobat sekalian. Jendelanya misalnya kotak kayak gini. Nah ini jadi pertama Mama buat kotak dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita ingin membuat lubang di sini. Nah jadi ini jendelanya ini lubang gitulah. Bagaimana caranya? Karena kita kalau pakai gunting ya, misal kita gunting dari sini. Nah ini kan di sini ikutan ke gunting, ininya ikutan ke gunting, ininya ikutan ke gunting. Nah jadinya nggak jadi lubang dong. Nah maksud Mama seperti itu sobat sekalian. Jadi membuat lubang di tengah. Untuk lubangnya ini macam-macam bentuknya. Bisa bentuk kotak gini, bisa bentuk lingkaran. Jadi tergantung kebutuhan ya, misal bentuk segitiga atau bentuk star, honey, love atau macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan yang kita ingin buat lubangnya di tengah itu apa sobat sekalian. Nah kali ini Mama akan membuat permisalan itu lubangnya bentuk kotak dan bentuk bundar ya sobat sekalian. Jadi ini bisa juga dalam kasus kapan hari itu yang Mama membuat pop-it itu ya, pop-it dari kertas. Nah itu kan Mama membuat lingkaran-lingkaran di tengahnya itu, lingkaran-lingkaran pop-it gitu ya. Nah itu ada beberapa sobat sekalian itu bertanya bagaimana sih caranya buat lingkaran di tengah kertasnya. Nah jadi kasusnya sama kayak itu sobat sekalian. Jadi gimana caranya membuat lingkaran di tengah kertas. Nah oke, sekarang langsung aja ya bahan-bahannya. Pertama kertas ya. Kalau kita mau membuat di tengah kertas ya bahannya kertas. Kalau misal di tengah karton itu juga bisa kayak gini, misalnya karton itu juga bisa dilubangi. Cuman kalau karton kita harus lebih nekennya lebih kuat gitu sobat sekalian. Kemudian penggaris kalau ingin membuat garisan, atau kalau membuat lingkaran ya siapkan cetakannya ya. Nah kali ini Mama membuat cetakan dari ini nih. Cetakan miniatur Hello Kitty yang sudah pernah Mama review sebelumnya. Ini bisa juga jadi topper kue ya. Nah ini kan bisa dibuat untuk cetakan bentuk lingkaran ini, atau bisa juga pakai jangka itu bisa ya, atau pakai kayak gini, atau pakai koin diputer gitu juga bisa sobat sekalian. Jadi macam-macam banget. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Oh iya, dan jangan lupa pensil atau bolpennya. Oke, pertama mari kita gambar dulu ya bentuk apa yang diinginkan. Kali ini Mama akan membuat permisalan ini ya, segi 4 seperti ini dan lingkaran. Oke, Mama pertama akan menggambar lingkarannya dulu. Lingkarannya dulu, kemudian nanti kita lubangi. Nah ini untuk lingkarannya ya sobat sekalian. Nah ini Mama sudah cetak untuk lingkarannya ini, dan ini adalah segi 4-nya. Kemudian bahan apa lagi yang dibutuhkan? Bahan yang dibutuhkan lainnya adalah
cutter. Nah, cutter ya sobat sekalian. Cutter ini silet, bisa juga disebut silet ya. Ini untuk memotong kertas, memotong plastik, memotong apa, itu pas banget. Ini seperti pisau gitu, cuman ini didesain memang untuk kertas ya. Jadi atas bawahnya ada gininya, kemudian ada kayak gininya lah, bisa di keluar masukkan. Nah, ini pas banget ini kalau untuk membuat lubang di tengah kayak gini. Tetapi untuk penggunaannya itu berhati-hati ya sobat sekalian, apalagi jika sobat sekalian masih mungkin kecil ya, anak SD atau bagaimana. Itu mama sarankan di bawah pengawasan orang tua ya sobat sekalian, karena ini tajam banget. Nah, ini pisaunya ini tajam banget. Ini seperti pisau, kalau kena gores gini langsung berdarah, dan itu bahaya banget. Kemudian nanti kalau nggak sengaja kena gini, aduh itu bahaya banget juga. Jadi harus di bawah pengawasan orang tua ya sobat sekalian. Kemudian untuk ini mejanya ini malah bertatakan ya sobat sekalian. Ini malah bertatakan kalender yang sudah nggak terpakai. Tujuannya apa? Ini agar nggak berat-berat di mejanya, karena ini tajam banget. Kalau kita tekan ya, nanti mejanya bisa ikut ke gores shred gitu. Jadi mejanya rusak. Jadi ambil tatakan untuk karton atau kertas atau apa yang nggak terpakai ya. Jadi nanti sobeknya itu di sini, karena ini tajam banget sobat sekalian. Dan untuk melubangi ini itu harus kita agak tekan sedikit biar bisa lubang lah. Oke sobat sekalian, sekarang langsung aja ya. Jadi ini cutternya kita keluarkan sedikit aja, nggak usah gede-gede. Kalau gede-gede gini malah bahaya ya, karena ini bisa terputus loh sobat sekalian. Ini thread-threadnya ini kan bisa diputus ini, sesuai thread-thread ini. Nanti kalau ditekankan terlalu gini nanti putus, bahaya banget, bisa mengenai pemakainya. Jadi kecil aja, segini saja sudah cukup, karena kita hanya memakai bagian ujung sini aja ya. Kemudian ini dikunci. Nah, kalau ditarik gini kekunci, jadi ini nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya. Kalau dibiarkan gini itu bahaya, nanti bisa maju mundur sendiri, apalagi kalau ininya sudah lost ya. Oke, langsung aja. Sekarang dari sini, ini kan cutternya. Nah, kita letakkan cutternya di sini, kemudian kita tarik garis ya seperti ini. Jadi kita shred sesuai gambar yang kita buat. Jadi kayak gini ya sobat sekalian. Nah, kayak gini. Nah kayak gini, mari kita lihat. Nah, kan ini sudah ya, sudah lubang ya. Nah, kemudian untuk sisi sini sama, jadi sini, nah agak ditekan dikit aja. Kalau tajam, kalau cutternya tajam, tekannya nggak usah nemen-nemen ya, nggak usah apa ya, nemen itu maksudnya keras-keras gitu. Kalau cuman kertas HVS, kalau karton mungkin kita harus nekannya agak lebih kuat gitu. Nah ini ya, nah sesuai yang gambaran yang kita buat. Jadi nah seperti ini, jadi pas dengan pola yang kita buat. Jadi kita harus membuat polanya dulu, kalau nggak membuat polanya dulu nanti jelek hasilnya sobat sekalian. Nah seperti ini. Nah seperti ini sudah terbuat lubangnya di tengah kertas. Jadi kita nggak pakai gunting ya. Nah ini kan bisa membuat lubang di tengah ya sobat sekalian. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk lingkaran sama aja, hanya saja kalau lingkaran agak susah ya. Ini kan karena nggak siku, nggak lurus, ini kan gini, jadi kita harus lebih pelan-pelan gitu. Jadi gini, ikuti saja. Tapi ini agak susah kalau lingkaran ya, karena kan nggak siku ya, jadi kita harus lebih pelan-pelan gitu. Kadang bisa keluar jalur nih kalau lingkaran. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, sama aja tetap bisa kok. Nah kayak gini sobat sekalian. Kalau nah seperti ini. Nah, kemudian ditarik pelan-pelan ya agar nggak sobek. Nah, kalau masih lengket diulangi lagi.
Mungkin kita waktu nekennya itu kurang trep gitu. Nah, kayak gini. Nah, yang di sini belum. Nah, kayak gini sobat sekalian. Nah, sudah, kemudian tinggal dirapikan. Nah, sudah jadi deh lingkaran dan kotaknya. Nah, jadi seperti itu ya caranya sobat sekalian untuk membuat lingkaran atau lubang di tengah kertas. Oke sobat sekalian, demikianlah caranya untuk membuat lubang di tengah kertas. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.